Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Sahabat FB, sahabatku dimanapun berada, di channel Fitrah Abdul Malik Official YouTube dan Facebook Fitrah Abdul Malik, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita sedikit membahas tentang persoalan yang akhir-akhir ini lagi marak ya di negara kita ini, yaitu masalah perundungan. Saya mencoba sedikit berkontribusi, memberikan pemikiran, mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi. Yang pertama, kita lihat apa akar persoalan daripada perundungan ini. Yang pertama, akar persoalannya adalah masalah kurangnya perhatian orang tua, kasih sayang orang tua kepada anaknya. Inilah menjadi akar persoalan, sehingga orang tua sibuk dengan pekerjaannya sendiri, sehingga anak sesuka anak. Dia mencari pergaulan dengan temannya, mencari pergaulan melalui media-media seperti gadget ya, game-game online, judi online dan sebagainya. Ini daripada pengaruh penyebabnya pertama kurang perhatian orang tua. Yang kedua juga masalah agama, artinya kurang daripada perhatian orang tua terhadap anaknya. Ini masalah agama, terutama sekali sholatnya. Karena sholat itu adalah merupakan sebagai benteng dalam diri kita. Itu makanya kata Allah, aqimis sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kemudian persoalan yang kedua yaitu pemerintah. Pemerintah tidak secara tegas memblokir konten-konten yang bersifat porno aksi, kemudian konten-konten kekerasan, kemudian membiarkan judi online, kemudian game-game online ini dibiarkan oleh pemerintah, sehingga inilah yang akan merusak daripada moral masyarakat anak-anak kita, mental anak-anak kita. Karena mereka, kita ketahui bahwasanya masa-masa remaja adalah masa-masa mencari jati diri, sehingga mereka mendapatkan jati diri mereka dengan media-media sosial seperti game online, judi online dan sebagainya. Ini jadi ini merupakan imbauan kepada pemerintah untuk lebih memikirkan kembali apa dampak daripada game-game online atau judi-judi online dan sebagainya ini yang akan merusak mental generasi muda kita ke depannya. Kemudian ini merupakan kita lihat daripada akar-akar persoalannya. Jadi kurangnya perhatian orang tua terhadap anak, baik itu masalah pendidikan, agama, moral dan sebagainya. Yang kedua, juga pemerintah kurang tegas di dalam menghapus konten-konten kekerasan, konten-konten pornografi, porno aksi dan sebagainya ini, sehingga itulah yang ditonton oleh generasi kita. Sekarang bagaimana solusinya? Bagaimana kita solusi daripada persoalan ini? Ya, persoalan perundungan ini. Yang pertama adalah solusinya adalah kembalilah hubungan antara anak dan orang tua direkatkan kembali. Kita lihat dahulu dari orang-orang tua kita dahulu, ketika kita makan maghrib ya, makan malam, itu antara orang tua dan anak saling bertemu di sana, berkomunikasi, orang tua menceritakan kepada anaknya, menanyakan kepada anaknya bagaimana tadi di sekolah, bagaimana jadi dikontrol. Anak-anaknya dikontrol bagaimana akhlaknya, kemudian tutur katanya, kemudian pelajarannya, bagaimana nilainya. Jadi di sana ada hubungan emosional antara anak, kedekatan antara anak dan orang tua. Kemudian juga bagaimana perhatian orang tua terhadap pendidikan agama ini. Karena agama sebagai benteng, pendidikan agama ini yang perlu dikonsentrasikan. Bagaimana dia sholat, kemudian mengajinya, kemudian baca Al-Quran, ya kan? Kemudian ibadah-ibadah yang lainnya. Karena inilah
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro." Wahai orang-orang yang beriman, wahai para orang tua, para bapak, para ibu, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini perintah kepada bapak, seorang pemimpin di keluarga, untuk kata Allah, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi yang pertama, solusinya adalah kita rekatkan kembali hubungan emosional antara anak dan orang tua. Kemudian orang tua bagaimana perannya di dalam pendidikan agama, ya, menyuruh dia untuk sholat, mengaji, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Sehingga ada benteng, ada perisai daripada generasi-generasi muda dalam menghadapi tantangan-tantangan musuh-musuh yang ada pada hari ini. Dan yang ketiga juga kontrol sosial, ya, dari masyarakat, baik itu di lingkungan sekolah atau di lingkungan masyarakat tempat tinggalnya. Kalau kita di Minangkabau ini ada peran daripada nenek mama, artinya mamak-mamaknya. Bagaimana mengontrol, bagaimana perilaku-perilaku remaja ini kita kontrol. Kemudian yang ketiga adalah pemerintah. Tidak terlepas juga bagaimana pemerintah hari ini kan kita kurang pendidikan-pendidikan kalau dulu ada namanya pendidikan Pancasila, moral, ya kan, budi pekerti, itu yang sudah hilang hari ini. Artinya ada tapi agak kurang. Jadi ini merupakan salah satu concern, ya, bagi pemerintah bagaimana mengembalikan kurikulum muatan lokal yang tujuannya adalah untuk membentuk karakter budi pekerti, sehingga kalau kata orang Minang, hari ini sawah tidak berpematang. Sawah tidak berpematang artinya apa? Tidak ada sekat-sekatnya. Bagaimana kita berbicara dengan yang lebih kecil, dengan sesama besar, dengan yang lebih tua, ya kan? Kemudian bagaimana kita berbicara dengan semando kita. Inilah sebenarnya sudah ada garis-garis, itu sudah ada khitohnya, sudah ada yang telah digariskan oleh dalam agama kita dan pendahulu kita. Tinggal sekarang hari ini itu adalah tidak kita laksanakan, sehingga ada terjadinya loss generasi. Nah, ini telah sedikit kita lihat daripada akar persoalan dan solusinya ke depan. Mudah-mudahan dari solusi tadi, peran daripada ketiga unsur, orang tua, masyarakat, dan lingkungan sekolah ataupun lingkungan masyarakat, pemerintah, ya. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi yang namanya perundungan, bullying yang terjadi di negeri yang kita cintai ini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan kontribusi sedikit banyaknya untuk pemikiran, mudah-mudahan didengar dimanapun berada oleh orang tua, generasi muda, sehingga tidak terjadi hal-hal demikian di negeri yang kita cintai ini. Demikian saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.